Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Pratiwi Dian, mahasiswa dari tim KKN PPM UGM, Pakem Binangun, periode 2 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Dagu Sibu, Gerakan Cerdas Peduli Obat. Nah, sebelumnya apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pernah mendengar istilah dagu sibu? Sebenarnya apa sih dagu sibu itu? Dagu sibu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang yang diperkenalkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan cara yang benar. Dalam pengobatan, obat dapat digunakan untuk pencegahan suatu penyakit, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Namun perlu diingat bahwa obat merupakan senyawa kimia yang dapat bekerja sebagai racun bagi tubuh jika penggunaannya kurang tepat. Dewasa ini telah banyak terjadi kasus penyalahgunaan obat seperti overdosis, keracunan, bahkan kematian akibat kesalahan dalam penggunaan obat. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, masyarakat perlu untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan obat yang baik. Salah satunya dengan menerapkan prinsip dagu sibu, dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, simpan obat dengan benar, dan buanglah obat dengan benar. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjabarkan satu persatu prinsip dari dagu sibu. Prinsip yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Bagaimana sih cara mendapatkan obat yang baik dan benar? Obat dapat diperoleh dari sarana pelayanan kefarmasian yang resmi, yaitu di apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Namun, jika tidak ada tempat pelayanan obat yang resmi di lokasi terdekat, maka obat golongan bebas dan bebas terbatas saja yang bisa didapatkan di minimarket terdekat, yang pastinya sudah terjamin kualitas dan legalitasnya untuk menghindari produk obat palsu atau ilegal. Sebelum membeli obat, pastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah memperhatikan golongan obat yang akan dibeli ya. Penggolongan obat dibagi menjadi 4 macam, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Untuk obat bebas dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna hijau. Obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dari dokter. Untuk obat bebas terbatas dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna biru. Obat ini juga boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun ada peringatan khusus yang harus diperhatikan saat menggunakannya. Untuk obat keras dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K. Golongan obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan di tempat pelayanan obat yang resmi. Untuk obat narkotika dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna putih dengan disertai simbol plus berwarna merah di dalamnya. Obat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Jadi perlu diingat ya, golongan obat keras dan obat narkotika tidak boleh dibeli sembarangan. Hanya boleh dibeli dengan resep dokter dan di tempat pelayanan obat yang resmi. Setiap akan membeli produk obat, selalu ingat cek kemasan produknya. Pastikan dalam kondisi yang baik, utuh, dan tidak rusak. Cek juga labelnya. Pastikan informasi produk obat yang tertera pada label sudah lengkap. Setidaknya meliputi nama obat, logo obat, komposisi, indikasi, dosis, dan efek samping. Cek juga izin edarnya. Pastikan produk obat memiliki izin edar dari BPOM yang dapat divalidasi melalui website resmi dari BPOM. Cek juga tanggal kadaluarsanya. Pastikan produk obat tidak melebihi masa kadaluarsa. Prinsip yang kedua, gunakan obat dengan benar. Bagaimana sih cara menggunakan obat yang baik dan benar?
Sebelum menggunakan obat, pastikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah membaca terkait cara penggunaannya ya. Jika kurang paham, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat meminta penjelasan lebih detail kepada apoteker yang sedang bertugas terkait cara penggunaannya, terutama untuk penggunaan sediaan khusus seperti penggunaan inhaler, insulin, tetes mata, nasal spray, tetes telinga, supositoria, maupun nebulizer. Gunakanlah obat sesuai aturan pakai yang tertera pada etiket atau brosur. Contohnya, jika aturan pakai yang tertulis pada etiket adalah 3 kali 1 tablet sebelum makan, artinya obat diminum 3 kali sehari, yaitu setiap 8 jam, dan setiap kali minum obat sebanyak 1 tablet. Pastikan waktu minum obat sesuai waktu yang dianjurkan. Jika sedang mengkonsumsi beberapa jenis obat, sebaiknya konsultasikan kepada apoteker terkait waktu minum obatnya. Apakah boleh digunakan bersamaan atau harus diberi jeda waktu karena adanya interaksi obat. Jika sedang hamil atau menyusui, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter atau apoteker obat apa yang paling aman untuk dikonsumsi baik bagi si ibu maupun janin atau bayinya. Penggunaan obat bebas atau bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus-menerus. Jika gejala sudah hilang, maka obat boleh dihentikan. Untuk obat antibiotik harus dihabiskan agar tidak menimbulkan resistensi antibiotik. Hindari penggunaan obat milik orang lain meskipun gejalanya sama. Konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter maupun apoteker. Hentikan penggunaan obat jika muncul reaksi alergi atau efek samping yang tidak dapat ditoleransi. Konsultasikan kembali kepada dokter untuk mendapatkan pilihan terapi yang lebih tepat. Prinsip yang ketiga, simpan obat dengan benar. Bagaimana sih cara menyimpan obat yang baik dan benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian perlu membaca aturan penyimpanan obat yang tertera pada kemasan, karena beberapa jenis obat memiliki aturan penyimpanan yang khusus. Selalu periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obatnya. Jauhkan dari sinar matahari langsung, udara lembab, dan suhu tinggi. Sebaiknya disimpan di suhu ruang di tempat yang kering dan sejuk. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, simpan obat di dalam kemasan asli dan tertutup rapat beserta label dan aturan pakai yang masih lengkap. Obat dalam dan obat luar harus disimpan dalam wadah yang berbeda. Beberapa peringatan yang harus diperhatikan dalam menyimpan obat yaitu: jangan memindahkan obat cair ke wadah lain, jangan mencampur tablet dan kapsul dalam satu wadah, jangan menyimpan obat di mobil dalam jangka waktu yang lama karena suhunya yang tidak stabil. Obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari pendingin atau freezer agar tidak membeku, kecuali jika disebutkan pada etiket atau kemasan. Untuk sediaan supositoria harus disimpan di lemari pendingin agar obatnya tidak meleleh. Untuk sediaan aerosol atau spray harus dijauhkan dari suhu tinggi atau panas karena dapat meledak. Nah, sebagai informasi tambahan, penyimpanan obat itu berkaitan dengan stabilitas obat untuk mempertahankan kualitas obatnya agar tetap memiliki efek pengobatan yang diinginkan. Sehingga perlu diperhatikan terkait cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Setiap jenis obat mungkin memiliki cara penyimpanan yang berbeda. Oleh karena itu, konsultasikan kepada apoteker mengenai cara penyimpanan obat yang tepat. Prinsip yang keempat, buang obat dengan benar. Kira-kira obat seperti apa sih yang harus dibuang? Berikut adalah beberapa kriteria obat yang harus dibuang. Yang pertama, obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa. Yang kedua, obat yang sudah rusak. Yang ketiga, label pada obat yang sudah tidak terbaca. Lalu, bagaimana ciri-ciri obat yang rusak? Obat yang rusak memiliki ciri-ciri terjadi perubahan warna, bau dan rasa, timbul bintik-bintik atau noda, obat yang pecah, retak atau berlubang, cangkang kapsul, tablet atau puyer yang terlihat lembab, lembek, basah dan lengket, obat cair, seleb, krim dan lotion yang menjadi keruh, timbul endapan, mengental, memisah menjadi dua bagian atau mengeras, terdapat kerusakan pada kemasan atau wadah. Nah, untuk kerusakan obat biasanya dapat disebabkan oleh udara yang lembab, sinar matahari, suhu yang tidak stabil, maupun goncangan fisik.
Untuk menghindari kerusakan lingkungan dan penyalahgunaan obat yang rusak atau kadaluarsa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka perlu diperhatikan cara membuang obat yang tepat. Cara membuang obat yang baik dan benar yaitu hilangkan semua informasi atau label dari kemasan obatnya. Untuk kapsul, tablet, atau bentuk padatan lainnya, hancurkan terlebih dahulu dan campurkan obat tersebut dengan tanah. Kemudian, masukkan ke dalam plastik dan buanglah ke tempat sampah. Untuk obat berbentuk cairan selain antibiotik, dilarutkan terlebih dahulu dengan air, kemudian dibuang ke dalam saluran pembuangan atau kloset. Untuk obat antibiotik, dibuang bersama kemasan aslinya dengan menghilangkan label dan membuangnya ke tempat sampah. Buang secara terpisah, tutup dan tutup setelah digunting terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian menjadi lebih paham dan dapat lebih bijak dalam menggunakan obat, sehingga dapat diperoleh hasil pengobatan yang lebih optimal. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.